Hari ini, di jalan ke surau, hawa nafsu menghancurkan kemuliaan. Jika seorang suami dia lebih sibuk dengan hobinya atau berkumpul dengan temannya sehingga dia lalai dari melaksanakan kewajibannya ini, maka di sana akan muncul rasa ketidaksenangan dari si istri dan itu akan menjadi awal mula munculnya perselisihan. Dalam hadis ini Rasul menjelaskan di antara tanda sempurnanya keimanan kita adalah ketika kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting bagi kita. Ramadan adalah saatnya menambah ilmu dan wawasan kita dalam menjalankan kehidupan. Beragam topik yang penting dan menyentuh sebagai panduan dalam beribadah dan bermuamalah. Saksikan episode hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Jalan ke Surau. Dipersembahkan oleh Gizi Bumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa Jalan ke Surau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang berharga ini kita akan mengambil sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai alas tausiah bagi kita semua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda sempurnanya keimanan dan keislaman seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting untuk dia. Di dalam hadis ini ada beberapa butiran mau'izah dan ibrah yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadis ini mengajak kita kaum muslimin agar hidup dalam kelompok masyarakat yang sehat. Tidak ada perselisihan, tidak ada pertikaian di dalamnya. Di dalam buku Al-Wafi, karangan Dr. Mustafa Al-Bugha, beliau mengatakan bahwasanya salah satu faktor yang paling banyak menyebabkan munculnya perselisihan dalam kelompok masyarakat adalah tadakhulu ba'dhin fi syu'uni ba'dhin. Ketika sebahagian kita ikut campur dalam urusan sebahagian yang lain, terlebih itu dalam hal yang tidak penting bagi kita. Kita ambil contoh misalkan dalam rumah tangga yang merupakan kelompok sosial yang paling kecil. Salah satu kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah materi terhadap istrinya. Jika seorang suami dia lebih sibuk dengan hobinya atau berkumpul dengan temannya sehingga dia lalai dari melaksanakan kewajibannya ini, memberikan nafkah materi terhadap istrinya, maka di sana akan muncul rasa ketidaksenangan dari si istri dan itu akan menjadi awal mula munculnya perselisihan. Begitu pula sebaliknya, seorang istri salah satu kewajibannya adalah melayani suaminya. Ketika si suami pulang dari letihnya bekerja, lalu dia mendapati istrinya lebih sibuk dengan temannya kah, di media sosial atau lain sebagainya, tentu ini akan menimbulkan rasa ketidaksukaan dari si suami dan ini akan menjadi awal munculnya perselisihan di antara mereka. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang mana kita bisa melihat sebab perselisihan tersebut adalah ketika kita fokus dalam hal yang tidak penting bagi kita dan lalai kita dalam melaksanakan hal-hal yang penting bagi kita. Makanya
dalam hadis ini Rasul menjelaskan di antara tanda sempurnanya keimanan kita adalah ketika kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting bagi kita. Ibrah selanjutnya yang bisa kita ambil dalam hadis yang mulia ini, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, di dalam kehidupan kita ada perkara yang tidak penting dan ada perkara yang penting bagi kita. Lalu apa perkara yang penting bagi kita kaum muslimin hamba Allah yang dirahmati? Lebih lanjut, Ad-Doktor Mustafa Al-Bugha menjelaskan, perkara yang penting bagi seorang manusia ada dua. Yang pertama adalah ma yata'allaqu bidarurati hayatih, yaitunya segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan primer hidupnya. Apakah itu makanan, minuman, pakaian, pendidikan, dan lain sebagainya. Jika dia melaksanakan sebuah pekerjaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan primer ini, maka itu termasuk dalam perkara yang penting dan tidak boleh tidak dia lakukan. Yang kedua adalah ma yata'allaqu bisalamatihi fil akhirah, yaitunya segala hal yang berkaitan dengan keselamatan hidupnya nanti di akhirat kelak. Apakah itu dalam melaksanakan ibadah, menuntut ilmu, semuanya adalah perkara yang penting karena itu berkaitan dengan keselamatan kita nantinya di akhirat kelak. Lebih lanjut, Ad-Doktor Mustafa Al-Bugha menjelaskan, al-af'alul mubahah, perkara atau perbuatan-perbuatan yang mubah hukumnya boleh, akan tetapi tidak memberikan manfaat, apakah itu untuk kehidupan dunia ataupun untuk kehidupan akhirat kita, maka itu termasuk dalam perkara yang tidak penting dan mesti kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, pemirsa Jalan ke Surau yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang berada di bulan Ramadan yang mulia ini. Di bulan Ramadan ini diajarkan kepada kita agar kita bisa fokus dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan menghindarkan diri kita dari perkara-perkara yang tidak memberikan keuntungan bagi kita untuk kehidupan dunia ataupun untuk kehidupan akhirat kita. Marilah kita berusaha untuk mengamalkan hadis ini supaya Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang berkualitas. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita masih dipertemukan oleh Allah di Ramadan tahun depan dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di Ramadan tahun ini bisa kita amalkan setelahnya. Ana pribadi mohon maaf jika dalam penyampaian ada ketidakpantasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Jalan ke Surau, hawa nafsu menghancurkan kemuliaan. Jika seorang suami dia lebih sibuk dengan hobinya atau berkumpul dengan temannya sehingga dia lalai dari melaksanakan kewajibannya ini, maka di sana akan muncul rasa ketidaksenangan dari si istri dan itu akan menjadi awal mula munculnya perselisihan. Dalam hadis ini Rasul menjelaskan di antara tanda sempurnanya keimanan kita adalah ketika kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting bagi kita. Ramadan adalah saatnya menambah ilmu dan wawasan kita dalam menjalankan kehidupan. Beragam topik yang penting dan menyentuh sebagai panduan dalam beribadah dan bermuamalah. Saksikan episode hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Jalan ke Surau. Dipersembahkan oleh Gizi Bumin.